Rahman Hidayat, berasal dari kelas Teknik Komputer 1B dengan nomor BP 2001082027. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hardware komputer. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah proses input dan output. Input itu adalah semua data dan perintah yang dimasukkan ke dalam memori komputer untuk selanjutnya diproses lebih lanjut oleh prosesor. Dan output sendiri adalah data yang telah diproses menjadi bentuk yang dapat digunakan. Artinya komputer memproses data-data yang diinputkan menjadi sebuah informasi. Yang dimaksud di sini adalah input itu adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam komputer dan output adalah sesuatu yang dikeluarkan dari komputer. Oke, jenis-jenis input. Yang pertama adalah data informasi tidak terorganisir, kata, angka, gambar, atau suara yang diubah komputer menjadi informasi yang berarti. Yang kedua adalah perangkat lunak. Perangkat ditransfer dari perangkat penyimpanan ke memori komputer. Yang ketiga adalah perintah instruksi yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Tanggapan perintah yang membutuhkan umpan balik pengguna. Oke, langsung saja kita masuk kepada perangkat input pada komputer. Yang pertama adalah keyboard dan mouse. Ini adalah keyboard dan ini adalah mouse. Yang kedua adalah joystick. Ini adalah joystick. Yang ketiga adalah touchpad. Yang keempat adalah CD. Yang kelima adalah modem. Yang keenam adalah flash disk. Yang ketujuh adalah CD dan DVD-ROM. Yang kedelapan adalah digitizer. Yang kesembilan adalah barcode scanner. Selanjutnya adalah light pen, scanner, trackball, mikrofon, dan webcam. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada perangkat output. Perangkat output merupakan perangkat peripheral yang memungkinkan kita untuk melihat atau mendengar data yang diproses oleh komputer. Yang pertama ada output visual, yaitu teks, grafik, dan video. Yang kedua adalah output audio, suara, musik, dan pidato yang disintesis. Oke, perangkat output pada komputer adalah, yang pertama adalah monitor, yang kedua adalah printer, yang ketiga adalah proyektor, yang keempat adalah headphone, yang kelima adalah headset, selanjutnya plotter, flat panel display, speaker, VGA, dan sound card. Oke. Hardware merupakan salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung dan berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Jadi hardware itu konsep simpelnya adalah sesuatu yang bisa kita pegang. Kalau software, sesuatu yang tidak bisa kita pegang. Oke, komponen hardware. Yang pertama input device. Itu memungkinkan pengguna memasukkan data ke dalam komputer untuk diproses. Yang kedua adalah processing circuitry, yaitu komponen yang terletak di cache system yang mengubah data menjadi informasi. Yang ketiga adalah output device, peripheral yang menampilkan hasil pemrosesan. Yang keempat adalah perangkat penyimpanan, digunakan untuk menyimpan semua program dan data yang digunakan komputer. Yang kelima adalah perangkat komunikasi, digunakan untuk memindahkan data antar komputer. Oke, sekarang kita masuk pada macam-macam hardware pada komputer. Yang pertama ada motherboard, yang kedua adalah CPU, yang ketiga ada RAM, selanjutnya ada hard disk, SSD, PC cooler, sound card, GPU, monitor light, casing, keyboard, dan mouse, dan speaker. Oke, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis kabel pada PC. Oke, yang pertama ini adalah kabel VGA, berfungsi untuk mengirimkan sinyal video ke monitor dan proyektor. Yang kedua adalah kabel DVI, fungsinya sama seperti VGA, cuma lebih sering digunakan untuk monitor LED. Ini nih kita sering dalam penggunaan untuk proyektor pada layar tancap. Yang ini nih sudah mulai kuno dan sekarang banyak orang lebih menggunakan yang ini. Oke, selanjutnya kabel USB, berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan mouse, keyboard, speaker, smartphone, printer, dan beberapa perangkat keras lainnya. Jadi kabel USB ini kayak sebentuk kabel yang berfungsi untuk mengirimkan data dari smartphone ke laptop ataupun sebaliknya. Yang kelima adalah kabel audio, digunakan untuk menghubungkan perangkat audio seperti speaker ke komputer. Jadi pada speaker zaman dahulu, kita menggunakan kabel audio ini untuk mengkonekkan dari laptop ke speaker. Oke, selanjutnya adalah kabel data,
Fungsinya sama dengan kabel ID, cuman kabel ini lebih cepat dan simpel penggunaannya. Ini adalah kabel ID, berfungsi untuk menghubungkan motherboard ke komputer dengan hard disk atau optical drive. Kabel data ini bisa juga untuk mengirimkan data dari HP kepada laptop atau komputer. Oke, selanjutnya adalah kabel eSATA. Fungsinya sama seperti SATA, cuman di sini lebih banyak digunakan untuk perangkat eksternal. Selanjutnya adalah kabel front panel. Fungsinya untuk indikator pada komputer seperti digunakan untuk switch power, on off power, restart power, dan juga digunakan untuk menghidupkan komputer. Oke, selanjutnya adalah kabel power. Ini digunakan untuk memberi daya tenaga listrik ke komputer sehingga komputer dapat hidup. Ini hampir sama dengan kabel USB. Kabel ini biasanya digunakan untuk komputer dengan perangkat eksternal, dan kabel ini cenderung digunakan untuk scanner dan printer. Biasanya pada saat pembelian printer langsung dikasih kabel yang ini. Yang bagian sini untuk menghubungkan kepada printer, yang sini untuk menghubungkan kepada laptop. Oke, sekarang lanjut ke instalasi PC. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah dirumuskan. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengumpulan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Oke, ada langkah-langkah dalam merakit komputer. Yang pertama adalah memasang prosesor pada motherboard, contohnya seperti ini. Yang kedua adalah memasang memori pada soket motherboard. Yang ketiga adalah memasang baterai CMOS. Yang keempat adalah oleskan pasta pada prosesor. Yang perlu diperhatikan di sini adalah soket pada motherboard itu harus sesuai dengan versi prosesornya sendiri. Soalnya kadang ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Maka sebelum membeli prosesor harus diperhatikan baik-baik dulu apa itu prosesor kita, dan kita sesuaikan dengan soket yang ada pada PC kita. Yang kelima adalah pasang fan prosesor pada motherboard. Contohnya gini. Yang keenam adalah pemasang power supply. Power supply ini adalah untuk memberikan daya kepada komputer agar bisa hidup. Yang ketujuh adalah pemasangan back panel casing. Yang ke-8 pemasangan kabel front panel pada motherboard. Yang ke-9 adalah pemasangan motherboard pada casing. Lihat contoh yang bagian sini. Yang ke-10 adalah pemasangan kabel power supply pada motherboard. 11 pemasangan hard disk. Yang ke-12 uji coba CPU. Oke, selanjutnya kita masuk kepada BIOS. BIOS diartikan sebagai kehidupan. Dalam tulisan Yunani, BIOS atau Basic Input Output System adalah program pertama yang diakses oleh prosesor selama startup untuk memastikan bahwa semua program dasar lainnya seperti hard drive, port, peripheral, dan CPU berada dalam kondisi kerja yang baik. BIOS menyediakan antarmuka komunikasi tingkat rendah dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras seperti keyboard karena kedekatannya dengan perangkat keras. Jadi BIOS sendiri, cara masuknya gitu tuh, kalau kita misal dari Asus, kita tekan power dulu, habis itu kita tekan F2 berkali-kali, nanti akan masuk kepada menu BIOS. Dan dalam BIOS itu banyak sekali pengaturannya. Kalau mau install ulang laptop pun menunya di BIOS. Oke, fungsi BIOS. BIOS memiliki beberapa fungsi di komputer, tapi tugas yang paling penting adalah untuk memuat sistem operasi. BIOS menyediakan instruksi pertama kepada mikroprosesor untuk mengaktifkan komputer. Petunjuk dari BIOS untuk mikroprosesor selama startup adalah sebagai berikut. Power on self-test, yang menguji status pengoperasian semua hardware di komputer. Aktivasi chip BIOS lainnya di beberapa komponen komputer lain seperti SCSI dan kartu grafis. Menurut ilmu informatika,